Oke, terima kasih kepada Archdiocese Kuala Lumpur karena menjemput saya untuk menjadi kamu punya penceramah pada malam hari ini, pada hari ini. Oke, topik yang diberikan kepada saya adalah perkawinan menurut kitab hukum kanonik ataupun menurut ajaran gereja Katolik. Itulah itu kan? Kalau kita lihat di dalam screen ini, dia ada lebih kurang 110 provision ya, kitab hukum kanonik ya. 1055 sampai 1165. Kitab hukum kanonik yang mengatur ya dan menjelaskan secara detail terperinci tentang apa itu perkawinan menurut kitab hukum kanonik ataupun ajaran gereja Katolik. Oke. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan 110 hukum itu karena dia terlalu panjang dan kita bukan untuk tujuan untuk mau study ini kan, tapi kita mau ada sekurang-kurangnya general knowledge kan tentang apa itu perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Jadi di sini ya saya punya sumber rujukan kita ambil daripada kanun hukum kanonik, buku perkawinan Katolik menurut kitab hukum kanonik, dan beberapa ulasan-ulasan komentari lah daripada canon law. Oke, kita pergi kepada tajuk proper dia. Seperti perkawinan. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, perbahasan mengenai hukum perkawinan kan diawali dengan 8 kanon pengantar. Jadi saya akan stick hanya dengan 8 kanon pengantar ini karena dia bersifat ya doktrinal dan karena mengemukakan ajaran-ajaran gereja dan sebagian merumuskan norma-norma hukum secara umum. Jadi kita akan hanya covering lebih kurang 1055 hingga 1066, yaitu 8 kanon pengantar. Ini pun sudah sangat jelas sebenarnya ya. Secara ringkas kanon pengantar memberikan yang 8 ini sintesis ajaran gereja tentang perkawinan yang merupakan tindakan yuridis bilateral di antara lelaki dan wanita ya. Yuridis bilateral adalah kedua-dua di antara ya lelaki dan wanita. Jadi tindakan yuridis itu seperti yang dalam nota itu ada 3. Kamu lihat sana, kamu pergi yang biru itu, jangan pergi baca itu Latin. Nah, oke, kamu boleh nampak kan? Jadi 3 tindakan yuridis ini yaitu janji perkawinan, kontrak perkawinan, dan juga seluruh hidup. Oke, kita pergi kepada hakikat. Yang pertama, hakikat, tujuan, dan sakramentalitas perkawinan. Oke, jadi Kanon 1055 paragraf 1 mengatakan perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi kalau kamu tengok ada yang saya kasih merah di sana dan ada yang saya kasih garis, ya, itu adalah aspek-aspek penting, ya. Jadi kita kembali, ya, perkawinan Katolik ini dipahami dalam 6 aspek penting menurut ya 1055 tadi paragraf 1. Yang pertama, ya, perjanjian perkawinan. Ini tadi perjanjian feudes, perjanjian perkawinan. Jadi memahami perjanjian perkawinan ini kita lihat dalam perjanjian lama, ya, dia adalah lambang real hubungan antara Tuhan dan umatnya. Dalam perjanjian baru, perjanjian itu dipahami Kristus dengan gerejanya. Dan B,
dia dipahami dimensi personal hubungan suami istri sehidup semati, ya, terjadi dalam perjanjian kesepakatan yang dipanggil sebagai konsen, ya. Jadi bebas tanpa paksaan dari mana-mana pihak ataupun kedua belah pihak. Jadi konsen ini tidak dapat, ya, tidak dapat ditarik balik. Oke, jadi saya terlambat kasih tengok tadi. Jadi ini dia. Pertama adalah perjanjian perkawinan. Oke. Yang kedua, kita melihat, ya, kebersamaan seluruh hidup. Ya, dia bilang tadi dalam Kanun 10:5 itu kebersamaan seluruh mengarah kepada kualitatif dan bukannya kuantitatif, yaitu dia tentang soal cinta, penyerahan diri, kesetiaan, dan kesejahteraan, ya, menyeluruh, ya, suami istri, ya, seluruh jiwa dan raga. Nah, poin yang seterusnya, dia bilang di antara wanita dan lelaki. Jadi bukan di antara lelaki dan lelaki, okay, dan bukan di antara wanita dan wanita. Okay. Satu daging sebagai suami istri. Ya. Jadi kita memahami tidak ada kesepakatan nikah di antara, ya, dua pribadi sama jantina. Ya. Hanya beza jantina, yaitu lelaki dan perempuan. Ya, beza seksualitas, ya, dan bukannya sama jantina, ya. Jadi antara lelaki dan wanita, ya, bukan lelaki dan lelaki, stres lagi, wanita dan wanita. Macam yang kamu terdengar baru-baru ini viral selepas 1 bulan bersama dengan dia punya istri, baru dia tahu dia punya istri seorang lelaki pula, kan, dia tukar jantina itu tidak, ya, kita pernah terdengar itu viral, kan. Oke, seterusnya, ya, terarah kepada kesejahteraan suami istri, dia bilang, ya. Jadi bermaksud menyeluruh, ya, hasrat seksual, ya, bukan bermaksud menyalurkan hasrat seksual semata-mata, ya, sebagai suami istri, tetapi lebih kepada usaha mencari dan menemukan kebahagiaan lahir dan batin, ya, sebagai suami istri. Bukannya hanya pada hari perkawinan, tetapi satu perjuangan hidup terus-menerus untuk, ya, selama-lamanya. Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima terarah kepada anak, dia bilang. Jadi maksudnya terbuka kepada kelahiran anak ataupun prokreasi melalui hubungan suami istri, dan kehadiran anak menuntut tanggung jawab mendidik dalam semua bidang kehidupan, ya, terutamanya pendidikan iman. Jadi yang terakhir itu dia bilang perkawinan sebagai sakramen. Jadi kedua-dua pasangan sudah dibaptis, sama ada baptis Katolik atau baptis Kristen yang diiktiraf seperti Anglican, ya. Nah, jadi perkawinan di antara orang yang dibaptis sendirinya akan diangkat telah menjadi sakramen jika kedua-duanya dibaptis. Jadi inilah perkawinan sebagai sakramen. Nah, jadi kita pergi kepada hakikat perkawinan. Oke, hakikat perkawinan. Jadi sekali lagi kita lihat di dalam Kanun 10:5 ini, ya, merupakan kanun doktrinal yang mengerti katakan perkawinan sebagai sebuah perjanjian, ya, di antara laki dan perempuan, kebersamaan seluruh hidup. Oke. Jadi kalau kita lihat forma dia di sana, kesepakatan, objek kebersamaan, akibat ataupun efek dia adalah hak atas kebersamaan seluruh hidup, termasuk hubungan, ya, suami istri. Jadi kedua istilah
digunakan secara bersama dalam Kanun 1055 paragraf 1 dan 1052 menunjukkan pokok arti, ya, pokok dan arti perkawinan, yaitu perkawinan dilihat sebagai perjanjian dan juga dalam masa yang sama dia adalah kontrak yang mempunyai unsur-unsur kontrak. Ya. Jadi kita pergi kepada tujuan perkawinan. Nah, sekarang kita pergi kepada tujuan perkawinan. Jadi sekali Kanun 1055 paragraf 1 ya menunjukkan ada 3 tujuan utama perkawinan. Ya. Daripada 6 yang saya kasih lihat tadi itu perkara penting itu dalam 1055 paragraf 1 itu, sekarang kita melihat lebih detail lagi 3 tujuan perkawinan. Satu, kesejahteraan suami istri, saling menerima menghargai, ya, mulai penuturan kata kita, perilaku kita yang baik kepada pasangan, menghindari kata-kata yang tidak baik, ya, dan tindakan kekerasan ya, terhadap pasangan. Jadi prokreasi, kelahiran, jadi penting ya diperhatikan bahwa seandainya mereka tidak dianugerahi anak, ini bukan satu alasan untuk bercerai ataupun membatalkan perkawinan ya itu ya. Dan seandainya tidak dianugerahkan anak pun, suami istri tetap ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan ya. Terutamanya terhadap pasangan pasangannya sendiri di mana kasih Tuhan menjadi nyata. Jadi bila kita lihat di prokreasi ini, mungkin ini kenapa tidak boleh dapat anak? Dia bilang sama ada dia ini mandul ataupun impoten, dia bilang. Nah, mandul ataupun impoten, dia bilang. Jadi kita mesti memahami 2 terminologi ini ya. Kalau impoten adalah tidak mempunyai kemampuan, ya, tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan, ya, persetubuhan ataupun seks. Hilangnya 3 elemen apa yang dipanggil sebagai erection, penetration, dan ejaculation. Ini tidak hadir di dalam impotensi, ya. Tetapi mandul berbeda. Mandul ada ini 3 elemen, erection, penetration begitu, dan ejaculation. Tetapi mungkin ada masalah dengan semennya, ya, kesehatannya, maka mereka tidak dapat ya anak begitu. Oke, jadi ada 2 term yang berbeda di sini. Oke, jadi oke, kita akan lihat di dalam halangan-halangan itu nanti. Jadi yang ketiga, pendidikan anak sangat penting ya untuk kebajikan, pendidikan intelek, moral, dan juga ya bimbingan anak. Jadi 3 tujuan utama ya, perkawinan ini. Oke. Nah, yang seterusnya kita melihat ya sakramentalitas perkawinan orang yang dibaptis. Jadi kita melihat sakramentalitas perkawinan orang yang dibaptis. Sekali lagi, tengok Kanun 1055 ini sangat penting ya. Di mana dia bilang Kristus telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen, dia bilang kan. Dan di dalam paragraf kedua itu perkawinan di antara orang yang sudah dibaptis adalah sakramen. Jadi sakramentalitas perkawinan tidak terletak ya pada pemberkatan padri, karena yang menjadi pelayan sakramen perkawinan itu adalah kedua mempelai, kedua pasangan yang saling mengikrarkan ya, janji perkawinan ya mereka. Jadi perkawinan di antara orang yang tidak dibaptis sendirinya akan diangkat ya, menjadi sakramen jika kedua-duanya sudah dibaptis. Ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat kepada ciri hakiki perkawinan, yaitu unitas et
indisolubilitas. Ya, oke. Apa itu? Ya. Nah, ciri hakiki mau sakramental atau non sakramental perkawinan adalah kesatuan dan tidak terceraikan. Oke. Kesatuan dan tidak terceraikan. Jadi indisolubilitas itu dilihat dua, itu kesatuan, unitif, dan monogami tidak dibenarkan. Poligami ataupun ini poligini, itu polyandry bagi perempuan. Poligami bagi lelaki, poligini ya polyandry bagi untuk perempuan. Dan tidak ada hubungan seks dengan orang yang ketiga. Ya. Nah, kedua, tidak terceraikan. Ya. Indisolubilitas tidak dapat diputuskan kecuali oleh kematian. Ya, natural. Jadi ada dua sifat indisolubilitas ini. Yang pertama dipanggil sebagai ratum et non consumatum. Nah, ada di sana saya kasih taruh disempurnakan ya melalui persetubuhan. Ratum ya sakramen dan disempurnakan melalui ya adanya hubungan persetubuhan. Jadi yang kedua, ratum et non consumatum adalah belum disempurnakan melalui persetubuhan di antara suami dan istri itu. Jadi ini ya ada dua ya, ciri hakiki sakramental maupun non sakramental ya, perkawinan itu. Dan seterusnya kita pergi kepada ya, kesepakatan nikah, konsensus yang merupakan dasar perkawinan. Nah, sekarang kita lihat dalam Kanun 1057 paragraf 1, kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan, kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusia. Jadi dia bilang kesepakatan nikah yang menjadi dasar perkawinan tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Dan paragraf kedua, kesepakatan nikah yang menjadi dasar perkawinan ya di antara laki dan perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima dan membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik balik. Ya. Jadi itulah pentingnya kesepakatan ini, konsen ini, karena inilah dasar ya di dalam perkawinan itu, di mana tidak boleh dipengaruhi oleh mana kuasa manusia, maupun desakan, maupun paksaan daripada mungkin ibu bapak, kawan, oleh sesiapa pun. Ya. Tidak boleh diganti. Ya. Sekarang kita pergi kepada kesepakatan ya, membuat perkawinan. Jadi kesepakatan merupakan unsur dasar yang membuat perkawinan itu sendiri. Nah, sekali lagi ditekankan di sana, tiada kesepakatan nikah antara dua pribadi sama jantina, hanya lelaki dan perempuan. Oke. Kesepakatan nikah itu harus dari kedua pihak pasangan itu sendiri, tidak boleh diganti oleh mana kuasa manusiawi. Tidak boleh diwakili, ini konsen. Ya. Jadi apa yang menjadi objek kesepakatan nikah? Jadi, adalah hak eksklusif dan tetap adalah hak eksklusif dan tetap terhadap tubuh pasangannya dan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Jadi objek kesepakatan nikah adalah hak eksklusif dan tetap terhadap
bertubuh pasangannya dengan tujuan untuk mendapatkan zuriat dan kebersamaan seluruh hidup. Kita pergi pada yang keempat, hak untuk menikah. Dalam Kanon 1058 mengatakan semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang hukum ataupun tidak ada halangan. Jadi menikah ini hak asasi dan fundamental manusia. Ya. Hak asasi kita dan fundamental ya, manusia. Begitu juga hak melangsungkan dan memilih pasangan hidupnya. Nah, di sini kita dapat melihat ada 12 halangan yang ditetapkan oleh Canon Law yang menjadi halangan di dalam ya perkawinan, sesebuah perkawinan itu. Oke. Yang pertama, apa yang dipanggil sebagai disparity of cult, ya. Di mana perkawinan hanya bertentangan dengan mezbah saja, seperti perkawinan di antara mezbah Katolik dengan non-Katolik. Ini adalah disparity of cult. Dia boleh menjadi halangan. Nah, kita hanya dapat pelepasan jika ada dispensasi daripada bishop sendiri. Ya. Yang kedua, yang menjadi halangan dalam perkawinan seorang itu adalah holy order. Itu golongan padri tidak boleh berkawin. Di amalan ini dinamakan sebagai celibacy. Ya. Bagi padri yang tidak berkawin, ya, religious tidak berkawin, celibacy. Jadi sekiranya hendak berkawin, mesti melepaskan gelaran sister ataupun father itu terlebih dahulu dan harus ada pelepasan daripada takhta suci, yaitu Pope sendiri. Ya. Nah, yang ketiga, ya, perpetual vow, yaitu perjanjian menjadi sister di dalam agama ya Kristen Katolik yang tidak membenarkan mereka berkawin. Oke, sorry ada sedikit silap di sana. Oke. Dan yang keempat, abduction, penculikan. Jadi siapa perempuan yang diculik atau dipaksa untuk berkawin itu menjadi ya, halangan di dalam ya, perkawinan itu, yaitu penculikan. Ya. Dan yang seterusnya, yang kelima, crime ataupun jenayah serius. Ia juga menjadi ya halangan. Lebih lagi kalau crime itu menjadi publik. Menjadi publik. Sebagai contoh, dia adalah crime itu adalah mungkin si lelaki ini membunuh pasangannya karena pasangannya itu menghalang dia untuk berkawin lagi. Ya, jadi dia bunuh itu pasangan dia. Ya, hanya untuk tujuan mau kawin. Ya, baru itu. Ataupun si istri membunuh si suaminya untuk tujuan ya mau berkawin dengan lelaki yang baru. Ya, karena suaminya menghalang. Ya, jadi ini crime. Ya, oke. Dan yang seterusnya, consanguinity, yaitu pertalian darah di antara keluarga seperti adik-beradik, ibu, bapak, makcik-pakcik, dan sebagainya. Ya, ini menjadi halangan di dalam ya perkawinan, hanya perkawinan itu. Nah, yang ketujuh, affinity, yaitu satu hubungan pertalian yang rapat adalah tidak boleh dibolehkan dalam agama Kristen, termasuk perkawinan antara pasangan yang mempunyai hubungan yang terdekat seperti ibu mertua yang mengawin dia punya anak menantu, ya bekas anak menantu, ya adalah tidak diperbolehkan. Oke. Dan yang ke-8, public decency, kesopanan ataupun ketertiban. Ya. Segala perkara yang melibatkan kesopanan dan ketertiban awam akan diambil kira dalam meluluskan sebuah perkawinan itu, seperti jika mempunyai ramai gundik ataupun ramai perempuan simpanan, begitu adalah tidak dibenarkan ya berkawin. Jadi sebelum berkawin
Berita perkawinan itu akan dipaparkan, disiarkan jika ada bantahan terhadap perkawinan itu, maka bantahan itu akan disiasat. Jadi public decency ini juga boleh menjadi satu halangan di dalam perkawinan itu. Oke. Dan yang seterusnya adalah legal adoption. Legal adoption yaitu pengambilan keluarga angkat melalui kesahihan undang-undang seperti mengambil anak angkat, adik-beradik angkat, seperti adik atau abang angkat adalah tidak dibenarkan. Oke, jadi kalau kita melihat sana ada sebanyak 12 ya yang menjadi halangan di dalam perkawinan itu. Nah, jadi seterusnya kita pergi kepada penyusunan institusi perkawinan. Jadi menurut Kanon 1059, perkawinan orang-orang Katolik maupun hanya satu pihak yang Katolik diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga hukum kanonik. Dengan tetap berlaku hak ataupun kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu. Jadi bagi kita orang Katolik, perkawinan sipil ataupun kalau di Sabah ini ada unik sedikit, begitu juga di Sarawak kita ada ini Mahkamah Anak Negeri. Ya. Jadi di Sabah ini ada unik sedikit berbanding dengan negeri yang lain. Kalau di Sabah ini kita diatur oleh 3, yaitu canon law, hukum gereja itu sendiri, undang-undang gereja, kita ada itu sipil itu, dan kita ada itu di Sabah Mahkamah Anak Negeri yang sudah berkuat kuasa sejak 1881, 141 tahun yang lalu. Jadi itulah selalunya di Sabah ini, sebelum mereka berkawin di gereja Katolik diberkati, kan ada yang mereka pertama-tama akan pergi mengadakan perkawinan dulu di sipil ataupun di Mahkamah Anak Negeri, dan kedua-duanya diterima. Kedua-duanya diterima kalau di Sabah. Oke. Ada ini Mahkamah Anak Negeri ini. Oke. Jadi tanpa perkawinan dalam gereja, pemberkatan, tetap peneguhan di dalam gereja, maka tidak boleh menerima sakramen, khususnya Ekaristi itu sendiri. Jadi itulah pentingnya ada tetap peneguhan di dalam perkawinan yang hanya bersifat sipil dan juga Mahkamah Anak Negeri itu sendiri. Oke. Jadi take note ini untuk orang-orang Sabah lah. Oke. Orang-orang Sabah. Oke. Yang mana kebanyakan orang selalu pergi kepada ini Mahkamah Anak Negeri karena dia bilang cepat berbanding dengan sipil yang mengambil lebih kurang 1 bulan begitu, ya. Nah, jadi kita lihat seterusnya perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan. Dalam Kanon 1060, perkawinan mendapat perlindungan hukum ataupun febe iuris karena itu dalam keraguan-raguan haruslah dipertahankan hanya perkawinan sampai dibuktikan kebalikan. Hukum selalu membela, mengutamakan dan memihak kepada sah perkawinan. Jadi dalam keraguan validitas ataupun validity kesahan perkawinan, hukum melindungi sampai terbuktinya dengan pelbagai penyiasatan ataupun investigasi perkawinan itu sendiri. Jadi kita pergi kepada poin yang ke-7, matrimonium ratum, ratum et consummatum, dan potativum. Ya, jadi apa itu? Ya, ini matrimonium ratum, ratum et
consumatum dan putativum. Nah, Kanon 1061 paragraf 1 mengatakan perkawinan sah antara orang yang dibaptis disebut ratum. Oke, ratum. So, bila tidak ada consumatum. Jadi dia adalah ratum. Dan ratum dan consumatum bila ada ya persetubuhan, ya hubungan di antara ya pasangan suami istri itu. Jadi Kanon 1061 paragraf 2, setelah perkawinan dirayakan, bila suami istri tinggal bersama, diandaikan adanya hubungan persetubuhan sampai terbukti ya, kebalikannya. Nah, Kanon 1061 paragraf 3 dia bilang perkawinan yang tidak sah disebut putatif. Bila dirayakan dengan iktikad, baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak sampai kedua pihak menjadi pasti mengenai nalitas ketidaksahan perkawinan mereka itu. Nah, jadi kita lihat lagi terperinci matrimonium ratum, perkawinan ratum sakramen, semua perkawinan sah dilangsung dua oleh yang dibaptis, tapi bukan pada beza agama. Ya. Jadi perkawinan sakramen disebut ratum tantum, hanya sakramen, sama dengan ratum et non consumatum. Ya. Yang belum ada itu konsumasi. Ya. Matrimonium ratum consumatum, perkawinan sah di antara dua yang sudah dibaptis dan disempurnakan dengan adanya persetubuhan. Dengan persetubuhan, perkawinan itu menjadi tanda penuh dan sempurna ya, hubungan kasih Kristus dengan gereja. Jadi tidak terceraikan kecuali oleh kematian. Oke. Persetubuhan secara manusiawi ya, bermaksud adalah hubungan seksual itu terlaksana hanya oleh suami istri yang bersangkutan secara sedar, bebas, tanpa paksaan, dan juga ketakutan ya, dan keterbukaan kepada kelahiran anak. Jadi inilah yang dimaksudkan. So, matrimonium putativum. Sekali lagi, perkawinan yang secara eksternal nampak sah, dia bilang, namun secara objektif tidak sah karena adanya halangan yang membatalkan perkawinan. Kita nampak itu dia punya halangan-halangan tadi, ataupun cacatnya kesepakatan nikah. Ya. Kita boleh lihat dalam Kanon 1095 hingga 1107 ya, yang mencacatkan kesepakatan nikah itu. Jadi seorang sahaja menyadari namun masih perkawinan sah karena memang memaksudkan perkawinan. Terus putatif kecuali kedua belah pihak yakin ketidaksahan perkawinan mereka itu. Oke. Jadi pengasahan anak akan timbul. Jadi anak yang lahir dari perkawinan putatif diakui sebagai anak yang sah. Oke. Walau akhirnya kedua-dua menyadari bahwa mereka secara objektif tidak sah itu perkawinan mereka. Nah, oke. Sekarang kita pergi kepada pertunangan. Sepertunangan ini juga sangat penting, ya. Di mana kalau kita lihat dalam Kanon ya 1062 paragraf 1 mengatakan janji untuk menikah baik satu pihak maupun dua pihak yang disebut pertunangan diatur menurut
hukum patikular yang ditetapkan konferensi para uskup dengan mempertimbangkan kebiasaan serta hukum sipil bila itu ada. Jadi kita lihat dalam paragraf kedua lagi dibilang dari janji untuk menikah tidak timbul hak pengaduan untuk menuntut peneguhan perkawinan, tapi ada hak pengaduan untuk menuntut ganti rugi. Jadi di sini kita paham perkawinan tidak dituntut demi sahnya perkawinan, namun berguna ya untuk langkah persiapan awal menuju perkawinan. Jadi pertunangan dapat membantu calon suami istri lebih saling mau mengenali dan menyesuaikan diri serta lebih mempersiapkan diri untuk perkawinan. Jadi tidak ada hak menuntut dilakukan perkawinan ataupun pertunangan itu harus dan mesti berakhir dengan perkawinan. Jadi namun jika kalau diputuskan, pihak yang merasa rugi mungkin boleh mengemukakan tuntutan sejauh mana yang boleh dilaksanakan menurut hukum norma setempat lah. Oke, dekat sudah habis. Kita pergi kepada proses perkawinan. Nah, calon yang mempersiapkan perkawinan haruslah memerhatikan beberapa langkah persiapan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh paroki mereka masing-masing. Ya. Misalnya, sekurang-kurangnya 3 atau hingga 6 bulan sebelum hari perkawinan, calon pengantin harus bertemu dengan pastor paroki ataupun padre paroki kerani gereja untuk memastikan dokumen gereja dan sipil yang diperlukan lengkap. Ya. Menghadiri kursus persiapan perkawinan dan bertemu dengan padre paroki, pastor paroki untuk penyelidikan kanonik dan pengumuman perkawinan di gereja sebanyak 3 minggu berturut-turut. So kalau di tempat kami sebelum mereka datang bertemu sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan lah masa yang kita berikan. Dan ada yang mengatakan kalau mau jumpa father kawin di mahkamah dulu kah? Belum. Itu kadang-kadang kita saudari lihat kepada situasi pasangan yang datang bertemu itu. Ya. Kita lihat dari segi aspek pastoral juga. Ya. Kalau orang itu jauh dan masa terhad bagi mereka, kadang-kadang mereka berkawin dulu di sibil dan baru pergi jumpa. Tapi kebiasaan jumpa dulu baru akan perkawinan sibil ataupun makam anak negeri itu menyusul. Oke. Tata peneguhan perkawinan. Oke. Jadi perkawinan Katolik tidak ditentukan oleh Maria atau tidak upacara perkawinan, tidak ditentukan oleh misa atau berkat, melainkan oleh tata peneguh perkawinan itu sendiri. Jadi yang penting dalam tata peneguhan perkawinan itu adalah uskup setempat, padri paroki, imam atau padri atau deacon, tertabis atau 2 saksi seperti yang ditegaskan dalam kanon 1008 paragraf 1. Jadi perkawinan sah bila dilangsungkan di hadapan uskup setempat, pastor paroki, padri paroki, imam, padri maupun deacon yang diberi delegasi oleh salah satu daripada mereka itu yang meneguhkannya serta di hadapan 2 saksi. Dan sebaik-baiknya 2 saksi itu adalah Katolik. Jadi kita lihat di sini tata peneguh perkawinan. Oke, kita lihat canonical form dia. Orang yang beri peneguhan, 1 perkawinan dan 2 saksi. So, ini yang sangat penting. Orang yang beri peneguhan
suatu perkawinan dan dua saksi. Orang yang beri peneguhan dia menjadi saksi, ya, dia menjadi saksi. Ya. Jadi yang pertama perlu hadir di upacara itu, sama ada deacon ataupun padri, ya, menanyakan kesepakatan kepada bakal pengantin, yaitu maukah kamu mengambil, contoh begitu, ya, menerimanya atas nama gereja. Ya. Jadi inilah dia sebahasa ringkas tentang tata peneguhan, ya, perkawinan. Jadi tempat perkawinan dilangsungkan di gereja ataupun di tempat lain yang sesuai, yang dibenarkan oleh pihak gereja masing-masing. So kita kembali kepada ini perkawinan campur, sebab ini pun selalu menjadi isu. Ya, jadi gereja Katolik mengharapkan perkawinan orang beriman dilakukan di gereja Katolik dan diterima secara sakramental. Tapi kita tidak dapat nafikan kenyataan bahwa banyak orang Katolik berkawin dengan orang yang tidak dibaptis Katolik. Ya. Meskipun perkawinan dilaksanakan di gereja Katolik. Jadi berhadapan dengan kenyataan tersebut, gereja Katolik mengajarkan bahwa ada dua perkawinan campur, yaitu perkawinan beza agama ataupun disparitas kultus, dan B, beza gereja ataupun mixta religion, yaitu perkawinan beza agama, perkawinan di antara yang sudah dibaptis Katolik atau yang sudah diterima dalamnya dengan orang yang tidak dibaptis seperti pagan, Hindu, dan lain-lain. Ya, so dispensasi perlu daripada uskup. Jadi perkawinan beza gereja, perkawinan di antara yang sudah dibaptis Katolik atau yang sudah diterima dalamnya dibaptis dalam gereja Kristen seperti Anglican. Jadi hanya perlu kebenaran dan izin daripada uskup untuk mengesahkan, ya, perkawinan, ya, itu seterusnya. Nah, jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. 8 kanon yang menjelaskan secara doktrinal, ya, dan juga menjelaskan tentang ajaran-ajaran gereja, apakah itu perkawinan itu sendiri. Itu kanon 1055 hingga kanon 1062. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Thank you, terima kasih.